Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sukma Diarti, Perangin-Angin, seorang psikolog dan juga konsultan keluarga. Teman-teman sekalian, apakah teman-teman menginginkan adanya keajaiban dalam hidup teman-teman semua? Tentu ya, pastinya kita semua menginginkan adanya keajaiban dalam hidup kita. Dalam bentuk harta benda, pekerjaan yang kita inginkan, pendapatan yang ingin kita raih, keluarga, pasangan, anak-anak yang menyejukkan hati. Tentu kita semua memiliki impian-impian yang kita ingin impian tersebut bisa terwujud, tercapai, dan kita raih dalam kondisi yang lapang, cepat, dan mudah tentunya. Bagaimana caranya? Ya, menjadi pertanyaan bagi kita bagaimana cara untuk mewujudkan impian-impian tersebut dan mengundang keajaiban terjadi dalam hidup kita. Karena pastinya ada kalanya kita memiliki impian yang tinggi, harapan yang besar, namun jika kita melihat kondisi kita saat ini, lantas bisa muncul rasa putus asa, rasa ragu, rasa khawatir. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya impian tersebut tercapai? Bisa nggak ya keajaiban turun, sementara kondisi saya saat ini kayaknya masih jauh banget dari apa yang saya harapkan. Tentu saja bisa. Kalau kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini, bila Tuhan Allah sudah berkehendak, maka kita perlu nih melakukan langkah-langkah yang kiranya bisa mendatangkan keajaiban tersebut ke dalam hidup kita. Nah, kali ini saya akan sharing kepada teman-teman sekalian apa langkah yang perlu kita lakukan untuk mengundang keajaiban itu. Di buku The Magic karangan Rhonda Byrne, ya penulis buku The Secret, di situ disampaikan teman-teman bahwa the magic yang dimaksud oleh Rhonda Byrne tersebut, ya keajaiban yang bisa datang ke dalam hidup kita adalah dengan cara bersyukur. Ya, dengan kita mempraktikkan syukur dalam hidup kita, dalam keseharian kita, membiasakan diri kita untuk bersyukur, maka itu secara tidak langsung adalah cara yang kita praktekkan untuk mengundang keajaiban demi keajaiban terjadi dalam hidup kita. Ya, di dalam Al-Qur'an disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan lagi nikmatnya pada kita. Tetapi apabila kita kufur, tidak bersyukur, mengingkari nikmat-nikmat yang telah Dia berikan, maka azab Allah itu sangat pedih. Bahkan apa yang sudah kita miliki saat ini bisa hilang, bisa lepas, ya, bisa hilang dari diri kita. Maka mempraktekkan syukur adalah menjadi cara untuk kita menambah lagi nikmat-nikmatnya. Ya, dan itu juga merupakan cara untuk mengundang keajaiban demi keajaiban tercapai dalam hidup kita. Apa sih syukur gitu ya? Kemudian kita bertanya, tadi kita sudah tahu betapa besar dan pentingnya mempraktikkan syukur ini dalam hidup kita. Lantas apa sih syukur? Ya, rasanya kita mungkin selama ini sudah mempraktikannya gitu ya, tapi kok keajaiban tidak signifikan datang dalam hidup kita. Nah, syukur itu sendiri adalah sebuah rasa yang kita munculkan di hati kita. Maka dikatakan bahwa seberapa besar rasa syukur kita akan mempengaruhi seberapa besar keajaiban dan kelimpahan datang ke dalam hidup kita. Ya, ada kalanya kita mempraktikkan syukur sih, kita mengucap alhamdulillah sih, kita mengatakan terima kasih sih, tetapi tidak pakai rasa gitu ya, hanya formalitas saja. Makasih ya. Ya, tanpa kita melibatkan rasa. Ya kan? Hanya kata-kata saja. Sedangkan dalam teori komunikasi saja, ya gestur tubuh, nada bicara atau bahasa nonverbal itu memberi kontribusi 93% terhadap hasil yang diperoleh kemudian, ya. Nah, sedangkan kata-kata hanya berperan 7% saja terhadap hasil yang kita peroleh. Maka ketika kita mengucapkan terima kasih ya, makasih ya, tanpa diikuti oleh nada bicara ataupun bahasa tubuh yang sejalan dengan kata-kata yang kita ucapkan, hasilnya tidak signifikan gitu ya. Maka teman-teman sekalian,
maka perlu memang kita menghidupkan rasa syukur itu benar-benar dari hati kita. Bahwa kita memang berterima kasih atas apa yang kita peroleh. Kita berterima kasih atas apa yang sudah kita dapatkan. Kita berterima kasih atas kemudahan yang diberikan orang lain pada kita. Kita berterima kasih atas kehidupan yang udah kita jalani sebelumnya. Kita berterima kasih atas uang yang kita peroleh saat ini, berapapun jumlahnya. Hadirkan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada sesama yang sudah membantu kita, kepada pasangan dan anak-anak yang menemani dan bersamai kita, kepada guru, kepada mitra kerja, kepada atasan, kepada klien, kepada customer, ya, kepada siapapun juga. Ungkapkan apresiasi kita, rasa terima kasih kita yang mendalam atas apa yang telah mereka berikan, lakukan pada kita. Ya, ketika hati kita hidup, ya, dan pikiran kita memang menyadari bahwa kita perlu untuk berterima kasih, maka tindakan kita akan mengikuti. Ketika kita mengungkapkan rasa terima kasih kita, orang pun akan merasakan bahwa kita itu benar-benar berterima kasih loh. Teman-teman juga mungkin pernah ya merasakan orang yang berterima kasih hanya formalitas dengan mereka yang benar-benar merasa berterima kasih. Kita yang mendengar dan menerima kata-kata itu juga pasti merasakan sesuatu yang beda. Nyaman rasanya. Begitu juga dengan kita yang mengungkapkannya. Ketika kita mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam, juga itu akan memberi efek yang positif juga ke dalam diri kita dan mengundang keajaiban tadi, mengundang nikmat dan rahmat yang lebih besar lagi ke dalam hidup kita. Maka ini menjadi penting untuk kita sadari bahwa berterima kasih, bersyukur bukan hanya di lidah saja, tapi juga perlu melibatkan hati dan tindakan kita agar syukur itu menjadi semakin kuat adanya dalam diri kita, dalam perilaku kita, dalam akhlak kita, dan dengan wujud syukur itu akan mengundang keajaiban demi keajaiban terjadi dalam hidup kita. Lantas apa saja yang perlu disyukuri? Gitu ya. Syukuri pertama apa yang sudah terjadi, sudah kita lalui dalam hidup ini. Contohnya jika teman-teman ingin mengundang keajaiban dalam bentuk materi atau uang finansial gitu ya, maka teman-teman kita bisa mensyukuri uang yang sudah kita pernah peroleh sepanjang kehidupan kita. Ya bayangkan kita ya, biaya yang kita pergunakan mulai dari kita lahir ya, ada di dalam perut ibu kita, sampai dengan kita sekolah, kuliah, ya pakaian, makan, dan seterusnya sampai dengan saat ini, berapa banyak itu biayanya. Maka kita syukuri uang yang telah kita pergunakan di masa lalu hingga menjadikan diri kita saat ini. Alhamdulillah ya Allah, atas semua rezeki yang telah Engkau kirimkan, berikan pada saya sepanjang kehidupan saya. Saya bersyukur padamu ya Allah. Alhamdulillah. Syukuri dan terima kasihi apa yang telah terjadi di masa lalu. Bahkan pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui, pendidikan yang kita dapatkan, pengalaman yang kita peroleh, semua ya yang kita pernah lewati, bahkan pengalaman pahit sekalipun, bahkan perlu kita syukuri karena telah menghebatkan kita menjadi pribadi saat ini. Ya kan? Maka syukuri semuanya. Alhamdulillah atas semua momen, peristiwa, pengalaman, pendidikan yang telah kami peroleh selama ini. Saya bersyukur padamu ya Allah karena semua itu telah menjadikan saya pribadi yang lebih baik saat ini. Alhamdulillah. Pertama, syukuri apa yang sudah terjadi. Kemudian teman-teman, syukuri apa yang ada saat ini. Kalau kita ingin mengundang keajaiban, keberlimpahan di masa depan, maka penting untuk kita mensyukuri apa yang udah kita miliki saat ini. Gimana Allah mau menambah nikmatnya ketika nikmat yang sudah ada saat ini aja masih kita lalaikan, masih kita abaikan, masih kita keluhkan. Ya, maka kita syukuri apa yang masih kita punya saat ini, apa yang sudah kita miliki saat ini. Memiliki keluarga, memiliki pasangan, memiliki kendaraan, memiliki rumah, meski mungkin masih kontrak, ya meski mungkin masih menyicil. Syukuri semuanya. Alhamdulillah.
Rabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Saya punya rumah tempat tinggal yang aman, yang nyaman, yang damai untuk kami beristirahat bersama keluarga. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih kami punya pekerjaan yang kami sukai, pekerjaan yang bisa memberi manfaat bagi sesama. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Kau karuniai saya pasangan, anak-anak yang menyejukkan hati. Senang rasanya ya Allah, terima kasih. Ya, kemudian untuk uang juga bisa. Terima kasih ya Allah, di ATM saya, di dompet saya masih ada uang yang cukup bahkan lebih untuk kebutuhan saya sehari-hari. Alhamdulillah ya Allah. Begitu banyak nikmat-Mu, begitu besar rahmat-Mu. Saya bersyukur padamu. Ya, syukuri apa yang sudah kita punya saat ini. Kendaraan, meski mungkin belum ideal, ya kita ingin punya kendaraan yang lebih baik. Syukuri apa yang sudah kita punya saat ini. Dengan kendaraan yang apa adanya saat ini, kita bisa mengunjungi tempat-tempat yang kita sukai, kita bisa berangkat ke kantor dengan kendaraan yang ada, gitu ya. Kita bisa kemanapun yang kita mau, ya, dengan kendaraan kita sendiri. Kita syukuri. Kalau belum punya kendaraan, kita syukuri. Sekarang ada Gojek, ada Gokar yang memudahkan kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kita syukuri semuanya. Termasuk kesehatan kita saat ini, tubuh kita saat ini. Menjadi hal yang juga penting untuk kita syukuri. Ya, jadi yang pertama tadi apa yang sudah berlalu, kemudian yang saat ini, yang ketiga adalah syukuri apa yang kita inginkan di masa depan. Nah, ini cara untuk mengundang keajaiban, khususnya terkait dengan impian yang kita harapkan. Ketika kita punya impian, ya Allah saya pengen deh rumah yang nyaman, yang luas, yang lapang di Kota Semarang. Terima kasih ya Allah, dengan izin-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan karunia dari-Mu, Engkau mudahkan kami untuk memperoleh dan membeli rumah di Semarang dengan cash. Terima kasih atas rezeki yang Engkau bukakan, kemudahan yang Engkau hadirkan. Aku bersyukur padamu ya Allah, luar biasa. Jika Engkau sudah berkehendak, mudah bagimu ya Allah. Semua impian saya tercapai dengan cepat, dengan mudah, dengan jalan yang tidak saya sangka-sangka. Alhamdulillah. Meski belum terjadi, kita hadirkan rasa syukur kita seolah-olah itu yang akan kita ucapkan nanti ketika impian itu terjadi. Rumahnya memang belum ada saat ini, belum kita beli saat ini. Tapi ekspresikan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita seolah-olah kita sudah memilikinya. Jadi bayangkan ketika itu sudah terjadi, kita berterima kasih dengan wujud apa? Terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Mudah sekali bagimu ya Allah. Dulu saya mengira mustahil, tidak mungkin. Tapi ya Allah, dengan kuasa-Mu, apa yang dulu saya kira nggak mungkin, menjadi kenyataan. Saya bersyukur padamu ya Allah. Sama kan, seperti sebelum-sebelumnya teman-teman punya kendaraan, punya rumah, atau punya impian yang teman-teman sudah dapatkan. Sebelum impian itu tercapai, bagaimana perasaan teman-teman? Wah, nggak mungkin deh, nggak mungkin. Tapi begitu itu terjadi, ternyata semudah itu Allah mewujudkannya. Ada aja jalannya. Begitu. Nah, maka hadirkan sekarang ketika teman-teman pengen rumah tadi, pengen punya kendaraan, ingin punya pekerjaan yang teman-teman harapkan, ingin punya impian-impian, ingin yang belum menikah mungkin ingin punya pasangan, hadirkan rasa syukur ya. Makasih ya Allah, Kau karuniakan kepadaku kemudahan untuk menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Aku bersyukur padamu atas inspirasi yang terus Engkau datangkan, sehingga aku bisa terus memberikan inspirasi, memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarku. Aku bersyukur padamu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau tambah-tambah terus pintu-pintu rezeki untukku sehingga aku bisa terus berbagi, membantu sesama, keluarga dan orang-orang yang membutuhkan. Aku bersyukur padamu. Nah, teman-teman, itu tadi ya
tiga hal yang perlu teman-teman syukuri, kita syukuri dalam hidup ini, apa yang sudah berlalu, yang sudah terlewati, yang sudah kita dapatkan sebelumnya, apa yang masih kita punya saat ini, dan apa yang kita harapkan di masa depan. Terima kasih ya Allah, Engkau mudahkan saya untuk menunaikan ibadah haji dan umroh bersama keluarga. Alhamdulillah, terbuka jalannya, terbuka rezekinya. Aku bersyukur padamu ya Allah. Pejamkan mata, hadirkan rasa syukurnya, bayangkan apa yang teman-teman impikan. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, mudah bagimu. Nah, teman-teman sekalian, demikian adalah cara untuk kita mengundang keajaiban dalam hidup kita. Pastinya cara ini adalah cara yang praktis, mudah, dan bisa teman-teman praktekkan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi. Jadi, rasa syukur akan mengundang keberlimpahan dalam hidup kita. Seorang tokoh ya motivator terkenal di dunia yang bernama Anthony Robbins mengatakan bahwa ketika hati kita bersyukur, semua kekhawatiran akan hilang. Dan ketika kita bersyukur, semua keberlimpahan akan datang. Maka mari kita terus mempraktekkan dan membiasakan untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih dalam keseharian kita. Berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada diri kita sendiri, dan berterima kasih pada orang-orang di sekeliling kita. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Silahkan boleh like, subscribe, dan share konten ini. Semoga semakin banyak lagi di antara kita yang bisa mengundang keajaiban dengan mempraktekkan rasa syukur ini. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.